Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta. Video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang bagi hasil. Kedua kalau nggak salah ya, kedua video saya ini saya bahas tentang bagi hasil. Kalau nggak kedua, ketiga. Jadi biar Anda yang baru-baru ini, yang belum scroll video cari yang sudah saya upload yang lama, bisa lihat video yang saya ini. Nggak apa-apa, saya harus buatkan lagi gitu. Karena masih ada saja yang menanyakan, Pak, sistem bagi hasilnya seperti apa gitu. Sebenarnya pertanyaan itu belum final untuk dijawab. Karena bagi hasil cuci mobil ini tidak bisa disamaratakan. Misalnya saya kasih contoh, Anda baru buka usaha cuci mobil dengan konsep yang biasa, 2 slot mobil, 3 slot motor. Nah, itu bagi hasilnya berbeda dengan konsep usaha cuci mobil yang 4 hidrolik dan 3 hidrolik motor. Itu beda ya. Jadi pertanyaan Anda berapa bagi hasilnya itu belum final. Terus saya mau bahas apa ini konsep kalau memang belum final. Nah, saya kasih apa ya, benang merahnya aja deh. Bagi hasil itu seperti apa? Supaya apa? Supaya nanti Anda bisa perkirakan. Anda kan sebagai owner untuk bicara bagi hasil kan gitu kan. Jadi ketika Anda menjadi owner, Anda melihat video ini, nanti Anda bisa membuat estimasi perkiraan untuk bagi hasil kepada karyawan Anda disesuaikan dengan kapasitas usaha cuci mobil Anda gitu loh. Jadi misalnya, Pak, usaha saya ini biasa lagi, Pak, misalnya saya sudah punya konsep yang bagus. Misalnya ini prinsip bagi hasilnya begini. Saya mulai ketika Anda baru buka, kita berangkat dari buka dulu ya. Ketika Anda baru buka usaha cuci mobil, 1-3 bulan itu tidak bisa dibagi hasil. Ini perlu dicatat dan digarisbawahi. 1-3 bulan ini tidak bisa dibagi hasil. Setiap kita mau buka usaha cuci mobil atau usaha apapun, yang kita bahas cuci mobil ya kita bahas cuci mobil, kita punya target kan, target omset kan. Ya dong, masa nggak punya sih? Atau kita buka-buka aja gitu kan, nggak begitu. Jadi kita punya target omset. Misalnya omset kita, saya nggak perlu sebut angka omset, angka rupiah ya. Misalnya di angka 3.000 mobil, Pak, per bulan. Nah, jadi average-nya kan rata-rata kita bikin 100 mobil per hari gitu kan. Gitu. Rata-rata 100 mobil. 3.000 mobil baru kita bisa bagi hasil, Pak. Berapa persen? Ya idealnya Anda terserah bagi hasilnya seperti apa. Mau lepas kotor, mau dikasih makan, atau mau ada uang makan, atau gaji bersih gitu. Itu nanti dikalkulasi aja sendiri. Jadi kalau lepas kotor itu seperti apa? Oh, misalnya di 40-60 misalnya, 40-60 atau 35-65 atau 50-50. Itu disesuaikan saja. Sebenarnya bagi hasil dicuci mobil ini harusnya fleksibel, bisa menyesuaikan. Jadi saya buka, kuncinya adalah karyawan yang kerja di cuci mobil ini, mereka itu adalah pekerja kasar atau non skill. Kita bicara cuci mobil. Perbandingan kerja di luar mereka adalah juga pekerja kasar, sama-sama non skill, begitu kan? Ya dong, mereka nanti perbandingkan pasti. Pendapatan kamu di cuci mobil berapa? Oh, saya sebulan bisa ngantongi 1,5 juta untuk Jakarta misalnya. Bersih nggak? Bersih. Udah ada uang tip, saya sudah dikasih makan, saya sudah dapat tidur mes, baju saya udah dicuciin, semuanya saya bersih. 1,5 juta. Dia bandingkan sama temennya, dia bandingkan sama saudaranya, dia bandingkan sama orang luar. Oh, kamu di mana ini?
Oh, kerja di sini Pak, di luar. Kerja apa? Kerja kasar juga. Ya, misalnya kuli panggul misalnya. Kamu dapat berapa? Oh, saya bisa dapat 5 juta atau 4 juta. Misalnya begitu. Tapi 4 juta ini sudah belum Pak. Saya harus makan di kantin. Sehari misalnya jatah makan saya 50.000, berarti 1 bulan sudah 1,5 juta. Terus belum saya, apalagi rokok saya. Kalau yang rokok ya, belum saya kontrakan saya, sebulan saya harus keluarkan segini. Misalnya seperti itu. Terus belum ini untuk sabun saya, untuk cuci baju saya, laundry saya, listrik saya, belum itu. Jadi bersihnya berapa Pak? Bersihnya sekitar 1,3 sampai 1,2. Ya kadang-kadang dapat 1,5 deh gitu, misalnya. Itu kan sama gitu. Nah, kalau itu bagi hasil yang Anda berikan kepada karyawan Anda, aman. Anda bisa mengamankan karyawan Anda. Itu. Jadi Anda tidak boleh lurus saja tanpa toleh kiri kanan gitu loh. Jadi bagi hasil di car wash ini kalau saya bilang fleksibel. Kita harus lihat situasi kiri dan kanan. Rumusnya, kuncinya adalah bandingkan cuci mobil ini dengan kerja kasar di luar. Begitu aja kuncinya. Nah, masalah nanti kelebihan moles supaya anak-anak betah itu seperti apa, itu masing-masing kebijakan lah. Karena owner itu punya karakter kerja masing-masing, punya kebijakan masing-masing. Mohon maaf nih, ada yang pelit, ada yang nggak pelit, ada yang royal, ada yang tidak royal. Nah, itu kan dari kepribadian kita masing-masing kan, dari karakter owner masing-masing kan. Nah, itu mungkin juga nanti akan mempengaruhi betah apa nggak karyawan di tempat Anda bekerja gitu loh. Oh, jadi bagi hasilnya itu aja. Kalau dipresentasikan angka atau digambarkan dengan angka, idealnya cuci mobil ya 40-60. Itu ideal sekali. 40 itu artinya sudah mencakup operasional ya. Seperti gaji karyawan, semuanya, untuk uang makan, terus untuk apalagi semuanya udah masuk di situ. Itu di 40-60. Tapi kadang prakteknya nanti bisa lebih di 45, kadang 55. Jadi semakin tinggi omset Anda di cuci mobil ini, semakin kecil persentasenya untuk pengeluaran gitu kan. Karena kalau gaji mungkin kalau borongan bisa mengikuti besarannya kan, tapi kalau untuk uang makan kan bisa tetap. Uang makan misalnya 30.000 sehari, ya mau rame mau sepi ya 30.000 per hari, itu yang bakunya. Tapi kalau misalnya dibagi hasilkan, bagi hasilnya bisa tambah bisa kurang, tergantung sesuai pendapatannya kan gitu. Jadi bagi hasil ini fleksibel. Kalau Bapak tanya, Anda tanya, investor tanya, bagi hasilnya itu berapa idealnya Pak? Idealnya itu 40-60. 60 investor. Paling minim darurat adalah 50-50. Dengan catatan outlet Anda sudah berjalan lancar, sudah sesuai dengan harapan, sesuai dengan ekspektasi. Nah, kalau belum sesuai dengan target omset, akan susah. Kadang Anda dapat 20% mungkin, karyawan Anda dapat 80%. Loh, ini kan rugi berjalan seperti ya, rugi. Namanya bisnis permula kan seperti itu. Pemula itu artinya sebelum target omset ya. Kalau sudah target omset artinya kita kan sudah bisa bagi. Oh, nanti net profitnya sekian. Oh, nanti kembali modalnya sekian tahun gitu. Ini kalau sudah ganti, kalau sudah sesuai target omset gitu. Jadi jelas, clear ya. Udah clear banget ini bagi hasil. Ini ketiga. Nanti kalau ada yang nanya lagi ya nanti dibuatin lagi lah video lah. Nggak bosen-bosen ngomong kayak gini 10 menit ya. Tapi jangan lupa loh di subscribe supaya nanti kita buat video-video lagi gitu. Saya semangat untuk buat video-video lagi. Subscribe channelnya, nyalakan loncengnya, like, comment, share di sosial media Anda. Bagi hasil yang ideal adalah 40-60. Itu yang ideal. M-Wash tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.